Jumpa lagi kita bersama saya, Andi Malarangeng, dalam bincang-bincang tentang negara dalam hubungannya dengan pembinaan olahraga. Kita baru lihat hasil Olimpiade yang terbaru di Tokyo. Olimpiade 2020 tetapi dilaksanakan di tahun 2021. Hasilnya adalah juaranya adalah Amerika Serikat dengan 39 emas. Nomor 2, Republik Rakyat Tiongkok dengan 38 emas. Nomor 3, tuan rumah Jepang dengan 28 emas. Jadi 1, 2, 3 Amerika Serikat, lalu kemudian Tiongkok, lalu Jepang nomor 3. Yang menarik adalah 3 negara ini punya sistem yang berbeda untuk melahirkan juara-juara Olimpiade. Punya sistem yang berbeda dalam hal pembinaan olahraga di negaranya masing-masing. Nah, memang kita lihat Tiongkok ini makin mendekati nih. Bedanya dengan Amerika tinggal 1 emas aja. Nah, beberapa perak dan beberapa perunggu. Jepang juga walaupun agak jauh sedikit tapi nomor 3 dengan 28 emas. Tiga-tiganya mempunyai sistem yang berbeda di dalam pembinaan olahraga yang menghasilkan juara. Amerika Serikat sebagai negara kapitalisme, jelas ini urusan olahraga dan pembinaannya itu sepenuhnya adalah swasta, dunia usaha, bisnis, dan masyarakat. Masyarakat maksudnya adalah komunitas-komunitas yang peduli dengan olahraga. Negara di Amerika, negara sama sekali tidak ikut campur dalam pembinaan olahraga. Makanya di Amerika tidak ada menteri olahraga. Tidak ada kementerian olahraga. Memang ada di Amerika dulu, waktu zaman Presiden Bush senior. Itu ada Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger waktu itu menjadi Ketua Dewan Kepresidenan tentang Physical Fitness dan Olahraga dan Sports. Jadi Chairman of the Presidential Council for Physical Fitness dan Sports. Yang tujuan utamanya adalah tentang kebugaran. Bagaimana mengajak masyarakat Amerika untuk berolahraga biar bugar dan segala macam. Jadi mengembangkan budaya olahraga dan agar supaya kesehatan masyarakat lebih baik. Jadi tujuannya itu. Tapi pemerintah Amerika Serikat, negara di Amerika Serikat tidak ikut campur dalam pembinaan olahraga. Tidak juga mengeluarkan dana, tidak juga membuat apalagi maksud saya olahraga kompetitif, olahraga yang kira-kira bermuara di Olimpiade. Negara tidak mengurusi di sana. Yang adalah bisnis dunia usaha maupun juga masyarakat, komunitas-komunitas olahraga. Apakah itu NBA, apakah itu NCAA, apakah itu berbagai macam liga olahraga di sana, MLS, ataupun juga cabang-cabang yang seperti tinju, baseball dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada urusan negara di situ. Nah, itu urusan bisnis, sponsor-sponsor dari dunia bisnis, dan kemudian juga masyarakat melalui komunitas. Beda dengan Tiongkok. Di Tiongkok, itu modelnya adalah state sponsor sport system. Jadi sistem keolahragaan yang disponsori oleh negara. Jadi negara lah yang berperan untuk menciptakan atlet-atlet olahraga dan segala macam pembinaan olahraga, sekolah olahraga, pelatihan-pelatihan nasionalnya dan sebagainya. Itu semua negara. Di Tiongkok, karena itu negara lah yang kemudian mengurusi semua, boleh dikata pembinaan atlet-atlet elit dan sport olahraga yang dihasilkan di Olimpiade. Jadi betul di sana negara bisa mengatakan bahwa ini hasil dari pembinaan negara.
Walaupun dengan berkembangnya ekonomi pasar di Cina atau di Tiongkok, kita lihat juga muncul perusahaan-perusahaan besar sekarang yang juga menjadi sponsor-sponsor olahraga. Ini menarik juga. Kita lihat di Liga Sepak Bola Tiongkok, ada cukup banyak, misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang kemudian menciptakan klub olahraganya, membina olahraga, kemudian juga tentunya belakangan juga adalah sekolah olahraganya dan sebagainya. Jadi state sponsor yang kemudian belakangan dengan berkembangnya dunia usaha, kemudian dunia usaha ikut serta di dalam pembinaan olahraga. Tapi mainly negara. Jepang lain lagi. Jepang juara 3 ini, dia adalah mix system. Negara juga membina olahraga, tapi juga bisnis juga, dan juga di sana perusahaan-perusahaan besar menjadi sponsor pembinaan olahraga, maupun juga masyarakat. Jadi negara kalau di Jepang membentuk yang namanya Japan Sport Agency, jadi badan olahraga Jepang yang menjadi bagian dari Ministry of Education, Culture, Sports, and Science. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Sains itu menjadi satu, dan kemudian ada badan tersendiri untuk olahraga. Jadi ada negara punya upaya untuk membina olahraga di Jepang. Tetapi di Jepang dari dulu kita tahu perusahaan-perusahaan besar di Jepang juga melakukan pembinaan olahraga. Lihat, tengok aja J-League. Klub-klub yang ada di J-League juga klub-klub yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar. Juga pembinaan olahraga tertentu itu sudah menjadi bisnis sport industry di Jepang, itu betul-betul juga sudah berkembang sangat luas, sehingga ada kombinasi antara negara, bisnis, dan juga komunitas-komunitasnya masing-masing, komunitas olahraga itu sendiri, masyarakat. Jadi kita lihat mix system di Jepang, negara, bisnis, dan masyarakat itu bersama-sama melakukan pembinaan olahraga, melahirkan atlet-atlet elit Jepang yang membuat Jepang sekalian menjadi tuan rumah, tapi juga juara 3 di Olimpiade Tokyo baru-baru ini. Nah, ini kita lihat 3 model pembinaan olahraga. Yang satu, Amerika Serikat sepenuhnya swasta dalam arti bisnis, industri olahraga, dan masyarakatnya sendiri. Ada Tiongkok yang sudah pada dasarnya adalah state sponsor, negara, yang belakangan dengan berkembangnya dunia usaha di sana, tentu saja dunia usaha mulai berpartisipasi. Dan kemudian Jepang yang mix system, di mana negara, dunia bisnis, maupun juga masyarakat, komunitas ikut serta di dalam melakukan pembinaan olahraga elit di Jepang. Bagi kita di Indonesia, memang 3 model ini juga menarik. Yang mana yang bisa kita lakukan? Model pertama seperti di Amerika nggak mungkin kita lakukan. Karena sports industry, industri olahraga kita belum cukup kuat untuk menopang dan membiayai, membangun sistem keolahragaan secara mandiri, lepas dari negara. Kita juga tapi tidak mungkin mengikuti model Tiongkok yang hanya negara yang boleh dikata menyelenggarakan pembinaan olahraga, belakangan dibantu oleh dunia swasta. Karena negaranya juga belum cukup kuat. Anggaran Kemenpora itu tidak ada artinya kalau dipakai untuk melakukan pembinaan olahraga sendiri. Ada perusahaan-perusahaan besar lain yang kemudian membentuk klub-klub olahraga, apakah itu bulu tangkis, apakah itu di sepak bola, di olahraga voli, di olahraga tenis, dan sebagainya, pingpong. Nah, karena itu di Indonesia kita sejak awal menggunakan atau memilih mix system seperti di Jepang, di mana ada dukungan dari negara, tapi juga ada kita harapkan dukungan dari dunia bisnis, termasuk BUMN,
serta juga dukungan dari masyarakat sendiri. Nah, tiga-tiganya bisa berprestasi. Nah, memang sekarang ini Amerika sudah hampir tersusul oleh Tiongkok. Tiongkok nampaknya mungkin di Paris sudah bisa juara. Tapi bukan hanya soal sistem pembinaan olahraganya, tentu saja 1,4 miliar warga negara Tiongkok itu juga merupakan resources olahraga yang luar biasa. Walaupun tidak sepenuhnya menjadi faktor, karena India juga besar, tapi ternyata tidak terlalu berprestasi. Ada faktor-faktor lain, selain faktor yang tadi saya katakan, model pembinaan olahraga antara negara, bisnis, dan kemudian masyarakat. Sekali lagi, di Indonesia kita memilih model seperti di Jepang. Hanya saja, ya masih jauh prestasinya. Nah, karena itu tentunya ada faktor-faktor lain yang harus kita pikirkan juga, termasuk apakah pada sisi negara, sisi bisnisnya, industri olahraga, dan juga sisi masyarakatnya. Kemudian tentu saja ada banyak hal lagi tentang pola pembinaannya, teknis pembinaannya, kepelatihan, gizi, sarana prasarana olahraga, juga tentang kebutuhan atlet, dan sebagainya, dan sebagainya. Apapun pilihan kita, yang penting kita melakukannya dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan juara-juara Olimpiade. Mudah-mudahan kali ini kita cuma dapat 1 emas, tetapi mestinya Indonesia dengan negara yang nomor 4 populasinya di dunia, ya mesti jauh lebih baik lah. Mudah-mudahan, insya Allah, sehingga kemudian kita juga bisa berbangga dengan pahlawan-pahlawan olahraga kita yang bisa mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya lebih banyak lagi di Olimpiade berikutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.